di dalam pertanyaan habaib membawa cerita khurafat, mungkin begitu. Gimana kita menanggapinya, mungkin begitu. Kita akan bicara begini. Alhamdulillah kami belajar dari para habaib, belajar dari para kiai juga, belajar dari habaib, belajar dari para kiai, dari para masyayikh. Tentunya ya masyayikh adalah ahli ilmu, habaib yang ahli ilmu, kan begitu. Kemudian setiap orang berilmu itu pun memang ada sesuatu yang salah selagi bukan nabi. Apakah di kalangan ulama, para kiai, atau dari para habaib. Namanya manusia yang bisa melakukan kesalahan, bisa kesalahan perilaku, kesalahan pemikiran, dan seterusnya. Kalau Anda mencari guru yang tidak pernah bersalah, sampai mati pun Anda tidak punya guru. Akan tapi kita perlu belajar dari orang yang secara global ada manhaj yang benar. Silsilah ilmu sambung kepada akidah yang benar sudah. Kalau ternyata ada, misalnya di antara para imam sendiri pun di antara mereka saling kritik. Saling kritik. Jadi antara para imam itu udah saling kritik, tapi kritik mereka kritik beradab. Bahkan kadang menafikan keilmiahannya ulama yang sebelumnya. Dan itu sudah biasa, tapi tidak menjadi fitnah. Ya, sekarang ini yang menjadi masalah, ada sebagian orang ingin mencari kesalahan kelompok tertentu untuk diangkat, untuk digunakan menjatuhkannya. Kalau begitu rumus hidup manusia kayak begitu, itulah penghancur keindahan. Jadi tidak menemukan satu kelompok kecuali kita cari jeleknya lalu kita angkat. Tidak ada sekelompok manusia kecuali kita cari jeleknya kita angkat. Mungkin kalau kita di tatanan kehidupan, misalnya kita pergi ke namanya instansi atau apa, kepolisian misalnya, ketentaraan atau apa, kita cari polisi yang jelek, lalu kita katakan polisi gak benar. Nah, ini kan saya curang, kita nggak jujur dalam hal ini. Atau wah, ketemu Gus, ada satu Gus yang salah, langsung kita jadikan alasan dasar Gus. Nah, kenapa kok saya curang begini? Berarti saya ingin menanamkan kebencian. Gus itu ada yang belajar sampai menjadi orang alim, ada Gus nggak sempat belajar lalu kepleset. Maka sungguh saya ini adalah penfitnah kalau saya hanya mengambil bagian dari ketidakbenaran Gus ini. Gus tahu Gus ya? Gus itu anaknya kiai kalau Jawa Timur tuh. Nah, saya hanya mencari modelnya Gus yang nggak benar lalu saya angkat untuk namakan kebencian. Awas, hati-hati, jangan dendang dua pesantren, Gus-Gusnya nggak benar. Loh, saya fitnah, ngapain? Lah model manusia begini loh, penghancur kerusakan, buat kerusakan. Habaib, dicari omongan habaib yang nggak benar lalu diangkat lalu mengatakan habaib begini, doktrin tentang khurafat dan sebagainya. Kami belajar dengan habaib. Anda pun juga melihat apakah saya menghadirkan khurafat atau sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau Anda sampaikan kepada kami akan berubah. Kami belajar kok. Bahkan mungkin sesaat kami jadi guru Anda, tapi Anda lebih sering jadi guru kami kok. Kenapa? Maka yang perlu diperhatikan, ini loh penfitnah, pengen menanamkan kebencian. Ketemu kiai langsung dicari kejelekannya. Nanti ada mencari kejelekan pondok. Pondok kan ribuan, hanya ada 5 pondok yang nggak benar langsung diekspos. Pondok adalah bukan tempat yang aman lagi buat para santri. Dia penfitnah kan? Habaib, khurafat semuanya. Loh, ada 1-2 habaib yang tidak sempat belajar dengan benar barangkali, lalu omongannya salah-salah. Apakah itu akan jadikan kita ukuran? Saya belajar dengan para habaib, saya mengetahui ilmu-ilmu beliau juga karena kita belajar dari beliau. Dan setelah itu ilmunya kami serap, kami rekam, kami sampaikan. Mana khurafat? Tapi ada habib ini, loh, itu yang itu. Saya kan tidak ngambil yang itu. Sama, saya tidak ngambil Gus sama kiai itu yang nggak benar, ya jangan diambil dong. Lah Anda kan belajar. Yang jelek adalah kalau Anda mencari kejelekan Gus-Gus untuk merendahkan Karangkobar.
Anda mengambil kejelekan omongan dari habaib lalu Anda ingin merendahkan habaib, Anda pun fitnah. Siapa Anda? Anda ingin mengadu menjadikan umat Nabi Muhammad bermusuhan? Alhamdulillah, tahadduts bi nikmah. Saya belajar dari kiai-kiai. Dan betul mereka ulama. Hebat. Saya belajar dari para habaib yang ulama. Hebat mereka. Dan kami lihat pemikiran mereka adalah pemikiran yang indah. Dengan ulama, para kiai dan habaib. Muncul orang-orang akhir zaman yang mencoba. Nanti akan muncul kebalikannya, coba akan dibalik lagi. Nanti ada orang yang memihak kepada habaib, mungkin bukan dari orang-orang bijak, dengan hawa nafsunya mencari kejelekan para kiai. Nah ini kan jelek, sisi jelek juga. Sehingga kiai jelek satu dua dipukul rata, wah gus-gus jelek semuanya, juga agak benar. Hanya yang perlu kami cermati bukan memberikan jawaban sederhana. Saya belajar habaib. Saya membaca buku para habaib, para ulama. Ada di antara mereka memang, jangankan ulama-ulama dahulu ada salah pemikiran akidah, pemikiran fikih, itu wajar. Kan mereka ijtihad, para manusia-manusia cerdas, ya, manusia-manusia hebat, tentu ada kesalahan. Kesalahan pun kadang menurut ulama ini, menurut yang lain dianggap benar. Kalau terjadi khurafat, dari bab akidah hari ini, khurafat atau sesuatu yang tidak masuk akal dan bertentangan dengan syariat, kami yakin habaib yang ulama juga mengingkari kok. Kita juga tahu, kita belajar dengan beliau-beliau. Kami hanya heran kepada manusia yang ingin menanamkan kebencian, mengambil potret gus-gus yang nggak benar lalu untuk merendahkan para gus-gus, anak-anak kiai. Ya ini kan fitnah. Kita menemukan gus-gus hebat juga banyak kok, tapi kenapa kok ada upaya untuk menanamkan kebencian kepada para gus-gus anak kiai? Ada apa? Memang ada gus-gus anak kiai nggak pernah belajar, ada, hanya menempeng nama bapaknya, ada, nggak belajar. Bukan itu suri toladannya. Gus-gus anak kiai yang belajar begitu. Apakah gara-gara ada gus yang nggak belajar, perilakunya nggak benar, lalu oh dasar kiai nanti penerusnya adalah gus-gus begitu? Nah ini kita fitnah. Gus yang belajar kenceng juga ada kok. Di usia muda menghafal Quran, tawadhu. Nah, ada banyak kita menemukan orang-orang seperti itu. Sama di kalangan habaib pun juga demikian. Jadi permasalahan kita bukan urusan habaib ada yang salah, gus yang salah, manusia yang mencoba mengangkat mengangkat sisi-sisi tertentu untuk membuat permusuhan, penfitnah dia, pembuat kerusakan di muka bumi. Dia mau berguru dengan siapa? Kalau orang itu Anda lacak orang yang suka mengangkat-ngangkat begini, Anda lacak, gurunya juga punya kesalahan kok. Dan kita pun tidak perlu mencari kesalahan gurunya. Oh, gurunya manusia, memang gurunya Nabi. Atau dia sendiri, dia bukan kesalahan. Apakah dia Nabi? Dia juga punya kesalahan. Apakah Nabi mengajarkan yang demikian? Ingat, kalau Anda mencari guru yang tidak punya salah sampai mati, Anda tidak punya guru. Ayo kita belajar adab, belajar tata krama. Umat Islam jangan jadi bahan tontonan. Orang di luar Islam ribet urusan hal-hal yang sungguh dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang menggugah ketentraman menjadi sebuah permusuhan, menjadikan ketentraman jadi permusuhan. Akhirnya permusuhan. Dan apa yang Anda inginkan, hai hamba Allah, yang mungkin Anda mengatakan sebagai seorang yang punya ilmu dan sebagainya, Anda membuat kerusakan kalau hanya menfitnah-fitnah semacam itu. Anda menfitnah kiai, menfitnah habaib, sehingga mengajarkan permusuhan, sehingga nanti pendukung-pendukungnya pun juga berkembang, dan pendukungnya orang alim, orang tidak alim. Yang kelompok tertentu, kelompok mungkin yang anti habaib, dia kelompok habaib akhirnya anti ulama. Ini kan naudzubillah. Sementara yang kita temukan ulama dengan habaib adalah bersatu. Enggak usah nanti dibuat cerita bahwa permusuhan. Dari mana permusuhan? Kami duduk dengan habaib yang duduk manis dengan para ulama, para kiai. Bahkan bukan sampai di situ, kami mengambil, saya wadai ilmunya kiai dan ilmunya habaib, nggak ada masalah. Kenapa? Saya tidak merasa malu mengatakan saya belajar dari para habaib, saya belajar dari para kiai. Kalau saya salah pemikiran saya, tentu waktu saya ngantuk dan sebagainya, jangan dihubung-hubungkan dengan yang lainnya. Cuman saya sedih dengan manusia-manusia yang ingin mengangkat sesuatu untuk menanamkan kebencian. Bukankah Nabi mengajarkan cinta? Apa yang Anda inginkan? Ustadz viral? Atau syaitan viral?
momen nih saya harus Allah Allah. Saya pun juga tidak boleh masuk suudon di sini. Maksudnya segala bertanya apa yang Anda inginkan? Pengen dianggap orang paling hebat, mengkritiki pesantren, mengkritiki ulama, lalu satu sisi mengkritiki habaib dan sebagainya. Hidup itu untuk menjadikan dunia ini baik, bukan untuk menghancurkan. Ini harapan, ini kepada semua. Mungkin ada di antara kalangan habaib yang mungkin ada sedikit maaf, atau mungkin keluar dari jalur. Tinggal ayo kita ajak diskusi masuk ke jalur yang benar. Mereka manusia, tentu ada pemikiran yang wajar. Di karangan para kiai juga ada itu. Yang nggak boleh adalah untuk mengambil sisi negatif, untuk diangkat, untuk menjadikan sebuah permusuhan. Berarti Anda menginginkan Gus ini adalah maksum, Gus-Gus itu maksum, nggak boleh salah, atau Anda menginginkan habaib maksum, nggak bisa salah. Anda itu punya akidah apa? Kok Anda seperti itu? Anda bisa, kami belajar dari para habaib dan para ulama. Dan Anda melihat hasilnya yang akan kami sampaikan. Apakah ada khurafat di sini? Sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau ada, sampaikan kepada kami akan berubah kalau itu salah. Justru kami senang kalau dapat ilmu baru. Kritik bagi kami adalah ilmu baru. Tapi fitnah adalah neraka yang disodorkan. Kami tidak mau ikut-ikut. Kami cinta para kiai, cinta para gus-gus yang mereka anak-anak kiai yang hebat, cinta para habaib. Mereka adalah juga di antara mereka banyak ulama-ulama. Tentunya jangan Anda mengambil contoh anak kiai yang tidak jadi kiai atau habib yang tidak jadi ulama. Itu bukan sebagai tolak ukur. Anda salah. Bicara tentang habaib, ambil habaib yang tidak berilmu, ngomong kelantur, wah ini habaib. Urusan kiai, anak-anak kiai, ambil anak gus yang kelantur. Anda ini penfitnah besar. Siapa namamu? Anda ini mau apa, ya hamba Allah? Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari menjadi ahli fitnah, jauhkan dari fitnah dan memfitnah. Kepada mohon maaf mungkin dari kalangan habaib yang tersinggung oleh kalimat kami, nuhibbukum fillah, kami cintai Anda karena Allah, kami mohon maaf. Dan para gus-gus kiai mungkin ada yang tersinggung dengan kalimat kami mencintai Anda. Harapan kami adalah bertemu di dunia dengan cinta, selesai konflik, biarpun Anda dalam saya salah, Anda salah, misalnya, ayo kita berdamai. Setelah itu bertemu kembali di surga. Kita sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Gibah itu menceritakan sesuatu tentang, tetapi keadaan fisik, ya. Tetapi bukan berarti kita menjelaskan kejelekan Habib itu kalau kita biarkan, kan diperintahkan juga oleh Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, ya. Jadi di mana letak gibahnya? Kata saya sih, yang berkaitan dengan gibah menceritakan tentang sesuatu dari orang, ya, misalnya si mancung, si jangkung, si pintar, si bodoh, dan lain sebagainya. Ada gibah, kata Nabi. Tetapi menjelaskan sesuatu, menceritakan sesuatu supaya tidak banyak korban, supaya orang ngerti mana hak dan batil. Jadi kalau menurut saya bukan gibah, ya, tadi semua. Kalaupun katakanlah, betul kata dari al-ghibatu asyaddu minal jinnah. Gibah itu dosanya lebih besar daripada zina, ya. Karena gibah itu membicarakan tentang sesuatu, walaupun itu adalah perkara yang benar, ya. Bahkan ada satu lagi yang mengatakan dosa gibah itu dosanya lebih besar daripada meniduri ibu sendiri adalah di masjid, ya. Itu yang berkaitan dengan adalah menggunjing seseorang tentang fisiknya, ya sahabat, ya. Apakah baiknya maupun buruknya, apakah jangkungnya maupun pendeknya, apakah peseknya, apakah mancungnya, ya. Karena boleh jadi yang digibah itu tidak suka dari sahabat. Tetapi saya tidak setuju pada saat teman mengirimkan kata Buya Yahya bahwa menceritakan tentang Habib atau mengorek-ngorek nasabah Habib adalah dan menjelaskannya kepada umum disebut gibah, ya. Gibah yang haram tadi semua. Nah, kalau begitu mana yang haram? Karena di dalam hukum itu ada wajib di atas wajib, ya. Kalau katakanlah gibah itu adalah haram, tetapi membiarkan kemungkaran juga yang tidak diberitakan, ya tadi semua, sehingga banyak orang yang akan tertipu, ya baik tertipu secara akidah
maupun tertipu dari segi perbuatan, ya kalau menurut saya itu lebih haram ya. Jadi membiarkan para habaib ini tidak, jadi seolah-olah Buya Yahya saya melihat, mendengar bahwa jangan kita nggak usah ngungkit-ngungkit kesalahan orang lain. Kita tidak mengungkit kesalahan orang lain, tetapi sesungguhnya adalah sebetulnya sekali lagi ini yang suka banyak orang salah pengertian ya tentang orang yang ingin meluruskan masalah nasab Habib ini, dan kemudian juga muncullah ceramah-ceramah dari Gus Yahya, dari Rois Am, Kiai Miftahul Ahyar. Jadi kenapa harus mengungkit-ungkit catatan nasab seseorang? Ini bukan seseorang ya, ini adalah tokoh historis yang sesungguhnya adalah telah digaungkan demikian besar, kemudian saking digaungkannya demikian besar sehingga banyak yang tertipu dengan kisah itu. Nah, tentu saja tokoh historis yang semacam begini adalah perlu diuji gitu kan tadi. Tapi kalau kisahnya tentang Mang Somad, tukang comro, Mang Mamad, tukang baso, Mang Asep, tukang parfum, ya catatannya nggak ada, ya nggak apa-apa. Karena saya bukan tokoh historis dan saya juga tidak menipu orang lain gitu kan tadi. Tapi menisbatkan sesuatu kepada nasab yang agung, yang mulia, kemudian membuat kisah-kisah khurafat yang palsu, menciptakan tokoh yang palsu, saya tidak melihat di sisi mana gibahnya, ya gitu kan tadi. Justru ini adalah untuk menyampaikan kata sesuatu yang hak, adalah untuk disampaikan kepada masyarakat. Dan saya yakin ulama-ulama yang sudah mempelajari sejarah, mempelajari filologi, mempelajari ilmu nasab, tidak akan bicara Kiai Imaduddin itu kecuali dengan penelitian yang teliti. Tidak akan bicara Profesor Manasem Ali itu kecuali beliau ada seorang profesor ahli filologi. Tidak akan bicara Dr. Sugeng ahli genetika kecuali dengan hasil penelitian semua. Apakah menceritakan kembali itu sebuah gibah? Tadi semua. Nah, ini kan bahaya kalau seandainya pelarangan gibah dikaitkan dengan penelusuran hak kebenaran daripada seseorang yang menisbatkan dirinya kepada Dzurriyyat Rasul, kemudian dia gunakan untuk menipu umat, bahkan membelokkan akidah tadi semua ya. Bahkan saya dapat video tadi pagi ya, ini nggak tahu, mudah-mudahan oleh Buya Yahya tidak disebut gibah. Ada seorang Habib yang berkata bahwa kakeknya itu dia adalah sholat selama 40 tahun hanya dengan sekali wudhu. Ini saya bingung menjelaskannya tadi semua ya. Bagaimana adalah memahaminya ya. Wudhu, saya juga mengerti tentang Tuan Syekh Abdul Qadir, adalah beliau 25 tahun adalah sholat subuh dengan wudhu isya. Karena mereka tetap wudhu isya, bukan sekali wudhu untuk ibadah 40 tahun. Nah ini kan yang kayak begini apa disebut gibah, wahai Buya Yahya tadi semua. Saya nggak ngerti dengan panjenengan, saya hormati panjenengan sebagai ulama tadi semua. Tetapi tolong dibedakan mana gibah, tentang mana menyampaikan kebenaran, apalagi ini yang berkaitan dengan seseorang yang menisbatkan kepada orang yang diagung-agungkan. Saking agungnya itu akhirnya orang percaya bahwa mereka bisa bisa membayar malaikat munkar wa nakir. Mereka percaya bahwa mereka itu adalah bisa mematikan api neraka. Mereka percaya bahwa orang ini adalah bisa menjamin Anda ke dalam surga. Nah ini kan, ini yang kalau kita biarkan Buya Yahya, nanti kan korbannya banyak tadi semua. Baik korban secara akidah maupun korban karena mereka percaya dengan mereka, sehingga apapun yang mereka minta mereka akan berikan, dan buktinya banyak tadi semua ya, termasuk ya Abah sendiri 15 tahun yang lalu saya korban tadi semua ya. Ya inilah ya sahabat, karena saya percaya seseorang yang menisbatkannya kepada Rasul itu akan dipercaya oleh siapapun. Maka itulah kenapa Bani Fatimiyah di Mesir itu menguasai Mesir. Dia mengaku sebagai Bani Fatimiyah, tapi ternyata kan mereka bukan keturunan Fatimah. Demikian pula yang pernah terjadi di Afrika, sehingga mereka mengaku Dzurriyyat Rasul. Hanya dengan cara itulah mereka bisa hidup nyaman. Dan apalagi Buya Yahya, tolong baca sejarah baca saja buku Pandenberg tadi semua. Siapa Habib itu? Kapan mereka datang?
Untuk apa mereka datang tadi semua? Siapa yang mereka datang? Berapa jumlahnya? Kemudian siapa yang menggunakannya mereka di sini? Bagaimana hubungannya dengan Sonokorgronya? Bagaimana hubungannya dengan Vandenberg gitu kan tadi. Dari buku-buku Vandenberg kita mengerti tentang semua sejarah ini. Jadi kalau begitu kita harus diam dan kita menganggap menyampaikannya adalah sebuah ghibah, ya tentu saya tidak sependapat ya dengan Buya Yahya ya. Abah tidak sependapat dengan Buya Yahya yang untuk menceritakan tentang mereka menipu begini itu sebagai ghibah. Mereka mengakui sebagai duriat Rasul dan mereka menceritakan kisah-kisah yang di luar masuk akal. Dan juga ada ulama yang masih mengatakan hanya orang tolol yang tidak percaya dengan karomah. Kita ini orang Nahdiyin ngerti karomah, mana khurafat, tadi semua ya. Kita mengerti ya. Dan kalaupun itulah kisah karomah, itu pasti akan terdata, terreportase dalam berbagai kitab sejarah. Jadi sekali lagi ya, tolong ya ulama yang masih mengatakan bahwa buat apa sih ngukit-ngukit nasab mereka? Nggak ada gunanya. Dari mana nggak ada gunanya? Sesungguhnya kan nasab mereka dinisbatkan kepada orang yang kalian imani sebagai Rasul. Imani sebagai ada khotamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Mengimani sebagai Rasulullah, bahkan kalian mengimani, mengharapkan syafaatul uzma dari beliau. Tapi pada saat ada sekelompok orang yang mengaku bahwa mereka adalah duriat dari Rasulullah, ya, sedang azan nih di sini, ya sahabat. Tetapi kan ini masalahnya. Jadi sekali lagi tidak ada kebencian sedikit pun saya kepada Habib, dan dari saya yakin dari ulama-ulama bukan dilandasi dengan kebencian secara zat. Yang disampaikannya adalah fakta sejarah, fakta filologi, fakta genetika, dan kemudian fakta dalam ilmu nasab. Jadi kalau kita menceritakannya, kalau menurut saya hak diceritakan. Karena buktinya dalam sekitar 100 tahun sudah banyak korbannya. Demikian Buya ya, punten banget kepada Buya, saya hormat pada Buya tadi semua. Tetapi masa berkata bahwa menjelaskan tentang mereka adalah ghibah tadi semua ya. Sementara yang dikisahkan oleh para ulama ya, Kiai Alwi, Kiai Nur Ihya, Kiai Maduddin, kemudian Tubagus Mogi dan lain semuanya adalah fakta yang ada ya. Jadi nanti kalau masyarakat dibenturkan pada ghibah, masyarakat nanti akan bingung. Begitu ingin menjelaskan kepada saudaranya, jangan, ini ghibah. Dan ghibah itu al-ghibah itu asyaddu minal zina. Ghibah itu dosanya lebih besar daripada zina. Akhirnya mereka tidak mau menyampaikan ketidakbenaran tadi semua ya. Ini dan juga inilah juga kita dianggap oleh orang-orang goblok tadi semua ya, tadi semua. Itu saja barangkali ya dari siapa, Mas Kang Nurdin yang kirimkan video Buya Yahya, terima kasih. Abah, menurut Abah enggak, bukan ghibah. Menyampaikan tentang nasab Habib ini bukan ghibah ya, karena saya jamin tidak ada orang yang menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan Ba'alwi ini kecuali adalah sebuah fakta yang sudah melakukan verifikasi, fakta yang sudah dan sebetulnya untuk sederhana memahami tentang Habib ini, baca saja buku Vandenberg tadi semua ya. Sebegitu jelas Vandenberg menceritakan siapa Habib ini, kapan mereka datang, dan lain sebagainya. Kemudian Hub de Jong juga menceritakan jumlah mereka yang mengaku Habib ini hanya 700, kemudian 20.000 adalah golongan masakin ya. Silakan buka dalam bukunya Hub de Jong bahwa mereka sampai di sini minta kepada Belanda untuk disayidkan, dijadikan tadi semua. Karena kalau kita lihat sejarah dari abad ketiga, abad keempat ya, baik itu adalah di Yaman sendiri, baik itu di Mesir, sesungguhnya adalah pengakuan mereka kepada menisbatkan dirinya pada duriat Rasulullah itu sebetulnya hanya ekonomi ya. Demikian pula ya yang ada di Indonesia, semuanya adalah ekonomi ya tadi semua ya. Mereka bagaimana pada saat mereka datang ke sini adalah ya semuanya adalah berlandaskan ekonomi, bukan agama, sekali lagi. Jadi tolong pahami ya, siapa Habib, siapa Syahid, siapa Syarif, dan juga buat Gus. Ya jangan anggap ini adalah persoalan nyamuk ya. Kenapa harus menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk? Ya sesungguhnya
apa namanya, masalah ini kata menurut saya kalau dikaitkan dengan Rasulullah dianggap persoalan nyamuk, ini terlalu gegabah tadi semua ya. Apalagi kan sudah banyak faktanya, videonya, bahkan sudah apa namanya, ada teman kami berkata sudah dikirimkan ratusan video tentang pemalsuan makam, pemalsuan. Masa nggak cukup itu adalah kepada negara membahayakan karena pengakuan eksistensi negara, kepada agama membahayakan karena pengakuan sebagai duriat Rasulullah SAW, tetapi digunakan untuk mencari makan. Lihat ada sebuah Habib kan yang lihat videonya, hai Katolik, berapa katanya kamu untuk Muhammad? Coba baginda Nabi Muhammad seenaknya saja dia mengatakan, berapa yang kau bisa korbankan untuk Muhammad? Seekor sapi 100 juta. Ini kan agama sudah dijadikan apa namanya sebuah candaan ya, dan sudah apa namanya penghinaan kalau menurut saya kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW. Dan penghinaan adalah kepada duriat baginda Nabi Muhammad SAW yang asli, yang arif mereka, yang baik bahasanya, yang berilmu, dan mereka humul menenggelamkan dirinya, menyembunyikan dirinya dari pengakuan sebagai duriat tadi semua. Ya Allah, ya Karim, semoga ya apa namanya buat masyarakat yang menerima video dari yang mungkin beredar sekarang di TikTok, di YouTube adalah tentang Gus Yahya yang mengatakan bahwa menceritakan tentang Habib ini adalah gibah, karena gibah itu implikasinya memang berat tadi semua ya. Tapi kalau menurut saya menyampaikan kebenaran adalah sesuai dengan fakta dan adalah dengan tujuan nawaitunya adalah menyelamatkan banyak orang daripada doktrin palsu, kalau menurut saya adalah sesuatu yang hak yang harus disampaikan ya. Tadi jadi kalau pemening-mening, kalaupun ini masih ada gibahnya, ya tetap yang haknya lebih kuat ya. Bukankah dalam wajib ada yang lebih wajib tadi semua ya. Nah, itu saja barangkali. Makanya kita gunakan kaidah usul fikih, mendahulukan ajas maslahat tadi daripada apa namanya yang madarat, yang maslahatnya lebih banyak daripada madaratnya yang lebih kecil. Karena untuk mendapatkan kebenaran yang sempurna dalam Islam itu, apalagi di akhir zaman, tidak akan bisa kita meraihnya. Kenapa kata Imam Jalaluddin Asyuyuti berkata, kalau di akhir zaman ini untuk mendapatkan guru yang mengamalkan ilmunya, kamu pasti bodoh. Itu artinya apa? Karena saking jangan menuntut guru-guru kita adalah sempurna dalam segala perkara.